dinamika obat. Sedangkan segi epidemiologinya lebih kepada mempelajari teknik pengumpulan data di lapangan. Kemudian jika dijadikan satu, jadinya farmakoepidemiologi itu mempelajari pengumpulan data di lapangan terhadap penggunaan dan efek obat setelah dilakukan pemasaran obat. Jadi lebih fokus kepada efek yang timbul di masyarakat luas seperti itu. Kemudian adapun manfaat atau tujuannya, yakni memberikan informasi tentang efek menguntungkan dan efek yang merugikan dari segala macam obat. Baik, next. Kita masuk ke RCT. Salah satu studi desain dari farmakoepidemiologi, yakni untuk melakukan evaluasi pada suatu populasi yang mendapatkan intervensi sebagai kelompok intervensi tentunya yang menerima perlakuan, dan juga pada kelompok kontrol yang sama-sama dipilih secara acak dari populasi yang memenuhi syarat penelitian. Nah, adapun jenis RCT ini, yang pertama ada randomized control trial pengobatan, randomized control trial pencegahan, dan randomized control trial intervensi. Nah, dikenal dua kelompok di sini, yakni kelompok intervensi yang diberikan regimen tertentu, di sini diberikan simvastatin, dan kelompok kontrol yang biasanya digunakan sebagai pembanding dari kelompok intervensi. Di sini diberikan placebo. Nah, saya berikan langkah-langkahnya secara garis besarnya, yakni yang pertama menentukan intervensi, teori program, dan hasil yang diinginkan. Kemudian menetapkan populasi dan penentuan kelompok perlakuan dan kelompok kontrol dari populasi yang memenuhi syarat secara acak, mengumpulkan data dasar, dan mengumpulkan data implementasi hingga dampak atau hasil. Baik, next. Ini dia overview dari jurnal yang kami diskusikan, berjudul Randomized Trial of Cholesterol Lowering in 4,444 patients with coronary heart disease, the Scandinavian Simvastatin Survival Study, or 4S. Adapun latar belakangnya, terapi obat untuk hiperkolesterolemia hingga sekarang ini tetap menjadi kontroversial, terutama karena bukti uji klinis yang tidak memadai untuk meningkatkan kelangsungan hidup. Tujuannya untuk mengevaluasi efek penurunan kolesterol dengan simvastatin pada mortalitas dan morbiditas pasien dengan coronary heart disease. Dan metodenya 4.444 pasien dengan angina pectoris atau infark miokard sebelumnya, atau kolesterol serum 5,5 sampai 8,0 mmol per liter pada diet penurunan lipid diacak untuk dilakukan pengobatan double blind dengan simvastatin dan placebo. Nah, untuk hasil dan kesimpulan akan lebih dibahas pada slide-slide berikutnya. Next. Baik, kita masuk ke pembahasan dan rancangan penelitian. Yang pertama mengenai jenis penelitian. Nah, jenis penelitian ini yakni kuantitatif eksperimental, di mana pada penelitian ini dilakukan intervensi pada suatu objek yang diteliti dan analisis yang dilakukan berupa data kuantitatif. Nah, data kuantitatif di sini adalah jumlah kasus kematian, jumlah kasus koronari dan non-koronari, juga probabilitas kesembuhan dari pasien tersebut. Kemudian juga jenis penelitiannya juga RCT, Randomized Control Trial Intervention, di mana penelitian ini menggunakan sampel berupa individu yang memiliki masalah kolesterol yang bisa berkembang menjadi penyakit jantung, dan dilihat bagaimana efek simvastatin ini menekan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, baik dari aterosklerosis sampai kematian. Kemudian jenis penelitian ini juga dapat disebut double blind, di mana subjek penelitian dan peneliti tidak mengetahui alokasi pengobatan yang telah diberikan. Seperti itu. Next. Baik, kita masuk ke pembahasan dan rancangan penelitian kedua, yakni cara pengumpulan data. Cara pengumpulan data di sini dimulai dari mengumpulkan pasien dari 94 pusat klinis di Skandinavia yang berusia 35 hingga 70 tahun wanita dan pria dengan riwayat angina pectoris atau infark miokard akut yang sudah disaring berdasarkan faktor eksklusi.
Adapun beberapa faktor eksklusinya, yakni wanita premenopause dengan potensi subur, hiperkolesterolemia sekunder, angina tidak stabil atau premenstrual, tendon santomata, gangguan fungsi hati, bypass ileum parsial, dan masih banyak lagi hingga riwayat penyalahgunaan obat atau alkohol. Nah, kemudian setiap 6 minggu selama 18 bulan pertama dan setiap 6 bulan setelahnya dilakukan pengecekan dan pengaturan dosis simvastatin pasien. Adapun dosis regimen yang diberikan yakni 20 sampai 40 mg dengan durasi pemberian selama rata-rata 5,4 tahun. Nah, teknik sampling yang digunakan di sini adalah stratified random sampling atau SRATA. Adapun dari penelitian ini dikumpulkan data dilakukan berdasarkan beberapa titik akhir, yaitu untuk titik akhir utama yakni total kematian dalam penelitian ini. Kemudian titik akhir sekunder itu dianalisis berdasarkan waktu kejadian pertama, yaitu kejadian koroner utama, dan titik akhir tersier itu titik akhir sekunder ditambah dengan beberapa faktor lainnya. Next. Baik, selanjutnya kita masuk kepada hasil dari 4.444 pasien yang telah memenuhi kriteria diacak untuk dilakukan pengobatan double blind dengan simvastatin ataupun placebo. Nah, selama periode pengamatan, yakni rata-rata 5,4 tahun, simvastatin menghasilkan kolesterol lipoprotein densitas rendah min 35% dan kolesterol lipoprotein densitas tinggi plus 8% dengan sedikit dampak buruk seperti itu. Nah, kami juga menampilkan hasil berupa tabel di sini, di mana untuk kasus kematian pada kelompok intervensi itu sebanyak 182 pasien atau 8% dengan resiko relatif 0,70. Sedangkan pada kelompok kontrol yakni 256 pasien atau 12%. Dan probabilitas kelangsungan hidup selama 6 tahun itu 91,3% di kelompok intervensi, tentunya lebih tinggi dibanding kelompok kontrol yakni 87,6%. Dan kasus kematian koroner pada kelompok intervensi itu 111 dengan risiko relatif 0,58 dan kelompok kontrol yakni 189. Untuk kematian non-kardio pada kelompok intervensi yaitu 46 dan kelompok kontrol 49. Next. Baik, selanjutnya pengamatan pada satu atau lebih kasus koroner mayor di kelompok intervensi terdapat 431 pasien atau 19% dengan risiko relatif 0,66. Sedangkan pada kelompok kontrol yaitu 622 pasien. Probabilitas kesembuhan terhadap kasus koroner mayor pada kelompok intervensi lebih tinggi dibanding kelompok kontrol, di mana kelompok intervensi 79,6%, sedangkan pada kelompok kontrol 70%. Nah, risiko permasalahan yang saya sebutkan tadi pada penelitian ini berkurang secara signifikan pada subkelompok dari kedua jenis kelamin yang berusia 60 tahun ke atas. Manfaat lain dari pengobatan ini termasuk penurunan 37% P0,00001 dalam risiko menjalani prosedur revaskularisasi miokard. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengobatan jangka panjang dengan simvastatin itu aman dan meningkatkan kelangsungan hidup pasien jantung koroner. Baik, next. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini. Adapun kelebihannya, yang pertama, hasil penelitian ini meyakinkan karena menggunakan RCT yang memiliki bias lebih kecil dibandingkan desain studi lainnya. Kemudian, penelitian ini lebih efektif karena jumlah variabel bebas dan variabel kontrol yang sebanding pada statistiknya. Dan data yang diperoleh di sini juga jelas dapat dicatat dalam bentuk statistik. Kriteria inklusi, rencana perlakuan, dan outcome di sini dapat ditentukan lebih awal. Kemudian untuk kekurangannya, biaya yang dibutuhkan sangat tinggi karena kompleksitas perancangan dan pengujian dalam penelitian eksperimental ini.
Yang kedua, sampel di sini belum tentu dapat mewakili keadaan sebenarnya pada populasi. Dan yang terakhir, kekurangannya yakni permasalahan terkait kode etik. Baik, next. Yang terakhir yakni kesimpulan. Nah, pada jurnal studi RCT ini bertujuan untuk mengevaluasi efek penurunan kolesterol dengan simvastatin pada mortalitas dan morbiditas pasien dengan coronary heart disease. Adapun tahapan yang dilakukan oleh peneliti meliputi pengelompokan pasien, rekrut dan randomisasi pasien yang potensial dalam studi, pengumpulan data, pemastian data, hingga penganalisan data yang didapatkan, dan pasien di sini dibagi atas kelompok perlakuan dan kelompok placebo. Itu ditelusuri informasinya. Kemudian melalui studi RCT ini dapat data yang diperoleh itu kuat secara statistik, analisis data berdasarkan parameter, serta disajikan juga hubungan antar parameter. Dan dapat disimpulkan dari hasil penelitian dalam jurnal ini bahwa pengobatan jangka panjang dengan simvastatin itu aman dan meningkatkan kelangsungan hidup bagi pasien coronary heart disease. Kemudian di layar terdapat daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun presentasi ini. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok A6. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dan saya kembalikan kembali kepada Bapak Martadi selaku pengampu mata kuliah hari ini. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Adik. Oke, silakan. Saya minta 3 pertanyaan langsung deh dari teman yang kelompok. Silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Igu dari Saus Suara dari kelompok B6. NIM berapa, Dik? NIM 90, Pak. Silakan. Baiklah, di sini saya mau bertanya, tadi kan disebutkan tentang double blind itu, jenis penelitian double blind. Saya ingin bertanya, apa kriteria hasil dan bagaimana peneliti melakukan penilaian terhadap hasil blinding tersebut, Pak? Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih, Pak. Mungkin bisa dilanjutkan ke teman kelompok saya. Ya, silakan temannya. Apa ada lagi? Izin bertanya, Pak. Saya NIM 89. Jadi saya izin bertanya tadi, dapat dijelaskan bahwa pada langkah keempat melakukan RCT itu kan ada dibilang collect baseline data from good group and prepare baseline group. Nah, habis itu saya dapat baca kalau misalnya di langkah keempat ini dibilang kalau penting untuk memastikan bahwa orang-orang dalam kelompok kontrol tidak menjadi terkontaminasi, baik melalui intervensi serupa di area kontrol atau melalui kontaminasi diri di mana subjek melewatkan satu aspek dari studi. Nah, jika di dalam suatu penelitian terdapat salah satu seseorang yang terkontaminasi, menurut kelompok kalian bagaimana cara mengatasi? Terima kasih. Apa tindak lanjutnya seperti itu ya? Oke. Iya, betul. Silakan, pertanyaan ketiga. Baik, Kak. Perkenalkan, nama saya Ragung Siragusuku. Oh iya. Apakah sudah terdengar nih, Pak? Sudah terdengar jelas. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Istri Agung Sri Chandrawati dari kelompok B6 NIM 91. Jadi di sini saya ingin bertanya, pada kriteria kelayakan itu terdapat 2 unsur kriteria. Nah, dari kedua unsur ini bagaimana jika salah satunya itu terikat oleh satu unsur, sementara pada unsur kriteria satunya itu terdapat syarat yang menyatakan bahwa tidak boleh terikat pada salah satu unsur tersebut.
Begitu Pak. Terima kasih. Bentar, pertanyaannya apa? Pada kriteria pada kriteria kelayakan terdapat dua unsur. Kalau misalkan di kriteria ini kan di dua kriteria ini pada salah satunya itu ada salah satu syarat yang menyatakan pada unsur satu itu tidak boleh saling terikat gitu, begitu Pak. Coba apa aja sih kriterianya? Coba ulangin pertanyaannya apa yang ditanyakan? Pada kriteria kan ada dua kriteria itu, ada kriteria eksklusi dan kriteria eksekusi. Kalau misalkan di salah satunya itu ada syarat yang menyatakan bahwa tidak boleh saling terikat. Tapi kalau misalkan itu terikat, bagaimana nih? Kriterianya apa aja? Apa aja kriteria yang ada? Nah, untuk yang ini saya sedikit bingung ya. Kriteria yang mana maksudnya ya? Yang di halaman berapa Anda tanyakan? Permisi Pak, mohon izin bertanya terkait pertanyaan ini kepada kelompok Bina. Silakan. Apakah maksudnya adalah ketika kriteria sampel dan kriteria eksklusi itu memiliki keterikatan, apakah seperti itu nggih? Iya, betul Pak. Oh nggih, baik. Terima kasih. Iya. Kita bingung kriteria yang mana maksudnya gitu loh. Ya, oke, lanjut. Udah 3 ya? Silakan dijawab. Yuk, jawab yang mana dulu? Oke, belum ada jawaban. Silakan anggota kelompok B6 yang lain, mungkin kalau ada yang punya pertanyaan silakan diajukan dulu. Baik, permisi Pak, mohon izin menjawab pertanyaan terakhir. Oh ya, oke, silakan dijawab. Baik, jika Halo, suaranya putus ya, tidak terdengar. Halo. Adik, apakah jaringan kita putus ya? Halo. Suara Bapak terdengar, Pak. Suara Bapak tidak, Pak. Maksudnya masih terdengar. Berarti suara teman Anda yang keputus ya? Oke. Karena keputus silakan. Saya minta satu pertanyaan lagi dari teman kelompok yang lain. Ada nggak? Satu atau dua pertanyaan. Nanti kelompok B6 tidak ada pertanyaan lagi. Oke, tidak ada pertanyaan lagi kelompok B6. Saya lanjutkan kepada peserta yang lain. Bertanya, Pak. Anda kelompok berapa? Dari kelompok 1, Pak. Ya, silakan. Baik, Pak. Jadi kalau tidak salah... NIM berapa Anda? Oh iya, Pak. Mohon maaf, saya Armi dari Farhani, NIM 2, Pak. NIM 2, silakan. Jadi kalau tidak salah, saya melihat pada kelompok ini menjelaskan jenis-jenis RCT. Saya ingin tahu kalau misalnya perbedaan tiap jenis RCT itu apa. Kalau tidak salah, tadi ada 3 jenis yang disebutkan. Mohon dijelaskan lebih lanjut lagi. Terima kasih. Baik, Pak. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar kembali, Pak? Ini siapa? Saya dari kelompok A6 yang ingin menjawab tadi untuk pertanyaan terakhir. Oh iya, silakan. NIM berapa deh? Saya NIM 42, Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jika memang dalam suatu penelitian faktor eksklusinya terkait memiliki keterikatan dengan kriteria sampel,
Dan jika itu digunakan sebagai sampel, maka sampel kita akan terkontaminasi sehingga tidak akan sesuai hasilnya seperti yang diinginkan karena sampelnya sudah berbeda seperti itu. Nah, nanti itu akan berpengaruh pada hasilnya. Ketika kita menentukan kriteria sampel, yang harus kita pertimbangkan salah satunya yaitu faktor eksklusinya, sehingga sampel yang kita dapatkan itu tidak akan melanggar faktor eksklusinya. Nah, walaupun ada kemungkinan faktor eksklusi itu terikat dengan kriteria sampelnya. Misalnya, saya berikan contoh saja di sini. Misalnya di sini sampelnya adalah kriteria sampelnya adalah wanita dan pria dengan usia 35 hingga 70 tahun dengan riwayat angina pectoris, dan eksklusinya saya ambil salah satu saja karena sekian banyak eksklusi, salah satunya tendon santomata. Nah, sebaiknya jika ada satu wanita yang berusia 36 tahun dan memiliki tendon santomata, walaupun dia memiliki riwayat angina pectoris, itu sebaiknya jangan dimasukkan ke dalam sampel seperti itu. Pasti akan ada sampel atau pasti akan ada orang lain yang memenuhi kriteria sampel kita dan tidak melewati faktor eksklusi kita seperti itu. Namun, pertanyaan di sini, jika memang ternyata setelah seleksi atau setelah penyaringan penentuan sampel ini baru diketahui ada faktor eksklusi di dalam sampel kita, maka sebaiknya dikeluarkan dari sampel saja seperti itu, karena jika dibiarkan terus-menerus akan mempengaruhi hasil penelitian. Di sini bias juga akan bisa timbul semakin besar seperti itu, Pak. Jadi di sanalah fungsi dari penyaringan atau seleksi dari sampel yang akan kita gunakan dalam penelitian. Mungkin sekian dari penjelasan kami. Apakah dari kelompok B6 ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah jelas? Baik, dari saya sudah cukup, Bapak. Oke, lanjut lagi. Silakan. Silakan adik-adik. Ada banyak yang anggota kelompoknya yang belum bertanya. Oke, untuk mengisi waktu sambil menunggu jawaban, silakan. Apakah ada teman-teman Anda yang lain yang ingin bertanya? Silakan, bebas waktunya kelompok berapa. Permisi, Pak. Ya, silakan. Saya dari kelompok A6 ingin menjawab pertanyaan terakhir yang dari Asya dari A1 tadi tentang jenis-jenis RCT. Jadi jenis RCT itu ada 3. Yang pertama trial pengobatan, yang kedua ada trial intervensi, yang ketiga ada trial pencegahan atau profilaksis. Yang pertama itu trial pengobatan ini digunakan untuk menyembuhkan penyakit, menghilangkan gejala, dan memperpanjang kesempatan hidup. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang yang sedang sakit, dan kelompok eksperimennya itu adalah orang yang mendapatkan pengobatan, sedangkan kelompok kontrol adalah orang yang tidak menerima pengobatan sama sekali. Untuk jenis yang kedua itu trial intervensi itu digunakan untuk penyakit yang dapat berkembang menjadi penyakit yang lebih berat. Misalnya sebelum penyakitnya berkembang dengan karakteristik yang dapat meningkatkan risiko perkembangan penyakit ini. Misal kayak yang kita pakai di sini, dia dapat kemungkinan berkembang menjadi jantung CHD. Kemudian, subjek penelitiannya adalah individu yang memiliki penyakit yang bisa berkembang menjadi penyakit yang lebih berat. Kemudian, kelompok eksperimennya adalah kelompok yang mendapatkan pengobatan untuk menghambat perkembangan penyakit yang mendapatkan dalam hal ini kita gunakan simvastatin. Sedangkan kelompok kontrolnya adalah orang yang memiliki penyakit tetapi tidak mendapatkan pengobatan yang dapat menemukan perkembangannya. Dalam hal ini kita gunakan placebo. Yang ketiga itu jenisnya trial pencegahan atau profilaksis.
Desain ini digunakan untuk mengetahui hasil dari bahan atau prosedur untuk mencegah penyakit di antara orang-orang yang belum menderita penyakit. Subjek penelitiannya adalah mereka yang belum menderita suatu penyakit. Sedangkan kelompok eksperimennya dalam jenis ini adalah mereka yang diberikan intervensi pencegahan penyakit dan kelompok kontrolnya adalah orang yang tidak mendapatkan intervensi tersebut. Untuk contoh-contohnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Mohon izin masuk, Pak. Saya Gede Krisma, Pak. NIM 38 ingin menambahkan dari jawabannya Sugi. Nah, untuk jenis-jenis RCT ini, seperti yang sudah diketahui tadi, sudah dibilang sama Sugi bahwa ada 3 jenis. Nah, untuk contoh-contohnya, dari trial pengobatan ini, misalnya pada penelitian RCT tentang pengobatan dengan AZT atau azidotimidin sebagai obat antiretroviral yang digunakan untuk mengobati HIV. Kemudian untuk contoh trial intervensi adalah penggunaan obat untuk menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh sehingga dapat dicegah perkembangannya menjadi penyakit jantung koroner seperti penelitian yang kami review jurnalnya kali ini. Kemudian untuk yang trial pencegahan atau profilaksis, contohnya adalah penelitian RCT yang mengamati vaksinasi hepatitis B yang bertujuan untuk mencegah penyakit hepatitis dan karsinoma hati. Sekian, Pak. Terima kasih. Oke, silakan. Yang lain mungkin ada yang mau jawab, silakan. Sudah jelas ya kira-kira. Izin menjawab, Pak. Oh ya, Rika juga. Izin menjawab untuk pertanyaan Reza tentang penelitian tentang sampel yang terkontaminasi pada penelitian. Karena sampel tersebut sudah terkontaminasi, tidak sesuai dengan faktor-faktor sampel yang diinginkan di awal penelitian. Maka jika kita lanjutkan, hasil penelitian dapat berubah. Maka si sampel yang terkontaminasi ini dapat mempengaruhi hasil penelitian karena tidak sesuai dengan faktor yang kita inginkan. Maka menurut kelompok kami, cara mengatasinya itu kita harus mengeliminasi sampel yang terkontaminasi supaya tidak mempengaruhi hasil penelitian. Mungkin anggota kelompok saya ada yang ingin menambah. Permisi, izin masuk, Pak. Apakah saya boleh menambahkan terkait jawaban? Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Perkenalkan, saya Ida Aliana Ningtyas, dengan 41. Di sini saya ingin menambahkan terkait kriteria-kriteria penilaian apa saja yang bisa dilakukan oleh penilai atau praktisi medis dalam menilai RCT ini. Nah, sebelumnya memang penting bagi praktisi medis itu untuk menilai secara kritis terkait RCT ini untuk mencegah bias yang dikhawatirkan itu bisa menyesatkan hasil. Nah, adapun beberapa literatur yang telah kelompok kami cari itu dikatakan bahwa ada tiga step atau 3 langkah yang dapat dilakukan untuk menilai RCT ini atau disebut dengan critical advisor. Nah, adapun penilaian yang dapat dilakukan yang pertama itu adalah kita harus menguji apakah studi ini hasilnya valid atau tidak dengan memperjelas pertanyaan penelitian yang telah diajukan ini apakah sudah sesuai dengan outcome yang ingin dicari atau tidak. Analisis yang dapat dilakukan ini dengan analisis PICO itu seperti population intervention, comparators, dan outcome. Lalu yang kedua kita dapat menganalisis bagaimana perbandingan hasil kelompok uji dengan kelompok kontrol. Nah, hal itu dapat dilakukan dengan kembali lagi menilai kriteria blinding, karena semakin tinggi tingkat blinding, maka semakin rendah risiko bias yang dihasilkan. Sehingga penelitian blinding ini perlu dipertimbangkan dengan benar, karena akan berkaitan langsung dengan hasil studi atau outcome. Dan yang kemudian
Kemudian yang terakhir, kita dapat menyesuaikan apa yang dibutuhkan dalam penelitian ini, apakah sudah sesuai dengan outcome yang dicari. Sekian Pak yang bisa saya tambahkan untuk teman-teman D6, apakah jawabannya sudah cukup menjawab? Oke, terima kasih. Silakan. Bagaimana kelompok B6? Dari saya sih sudah Pak. Ya. Untuk blindingnya. Terima kasih. Silakan, satu pertanyaan lagi kalau nggak salah. Izin menjawab pertanyaan terakhir. Ya, silakan. Terkait blending juga tadi pertanyaannya apakah penilai terdiri ada satu orang atau lebih untuk sistem blendingnya. Untuk sistem blending ini kan untuk bertujuan untuk memperkecil atau mencegah bias yang terjadi. Apabila sistem blendingnya itu single, double maupun triple blind, semakin besar blindnya atau semakin besar blindnya, maka bias semakin mudah untuk dihindari. Contohnya untuk single blind, subjek penelitian itu tidak mengetahui apa dia mendapatkan sampel atau placebo. Untuk double blind, subjek penelitian dan peneliti tidak tahu mengenai apa yang diberikan. Dan untuk triple blind itu baik itu subjek penelitian, peneliti maupun evaluator tidak mengetahui tentang data yang didapat atau sehingga memperkecil bias yang terjadi, sehingga penilaian terhadap respon terhadap obat yang diujikan itu menjadi lebih semakin akurat dan objektif seperti itu. Oke, Dahyan. Ya, Dek, coba Dek, buka kanan saya, Dek, PPT Anda, Dek. Yang buka kan saya bagian hasil. Hasilnya 4.444, angkanya angka bagus ini 4444. Berapa jumlah pasien placebo, berapa jumlah pasien yang kelompok intervensi, kelompok kontrol, kelompok intervensi? Sebutkan. Halo Dedek. Halo. Halo Dedek. Halo Pak, tadi suaranya kecil Pak. Mohon maaf. Berapa jumlah pasien dapat intervensi, berapa jumlah pasien dapat kelompok kontrol? Halo, terdengar suara saya apa tidak, Dek? Terdengar Pak. Dijawab dong kalau terdengar. Halo. Baik Pak, saya menjawab. Jadi kelompok atensipastatin itu ada 2.222 orang dan mendapatkan placebo 2.220 orang. Jadi masing-masing 50%. Bagi rata ya? Oke. Maaf itu benar ya. Nah, ada 182 pasien ngalamin kematian, ya kan? 256 ngalamin kematian pada kelompok kontrol. Nah, dari sini Dedek 111 ternyata ngalamin kematian pada kelompok intervensi ya.
dan 189 ngalamin kematian pada kelompok kontrol. Risiko relatifnya 0,58, 95% CI, ininya CI-nya 0,46 sampai 0,73. Ini P-nya saya rasa sama P-nya, P-nya 0,03 ya. Apa beda P-nya ini? P value-nya. Sama ya? Jadi Sama Bapak. sama ya? 0,003 ya? Oke. Jadi apa artinya P value ini, Dek? 0,58. Apa artinya resiko relatif 0,58, Dek? Halo? Izin menjawab, Pak. Ya. Untuk risiko relatif 0,58 sampai 0,85 itu risiko relatif pada 0,58 sampai 0,85. Oh, 0,70 Pak. 0,70. Oh, oke, di atasnya 0,70. Yang 0,70. Maaf, yang di atas. Oh, yang 0,70. 0,70 itu artinya begini, Pak. Seperti yang sudah Bapak jelaskan pada pertemuan sebelumnya, itu untuk risiko relatif yang di bawah 1, berarti paparan itu tidak menyebabkan penyakit pada yang terpapar, begitu, Pak. Jadi menurut saya itu risiko relatif 0,70 itu menandakan bahwa itu faktor protektif. Jadi untuk yang sampel yang terpapar oleh simvastatin itu menunjukkan peningkatan kelangsungan hidup. Jadi menunjukkan penyembuhan. Terus CI-nya apa artinya? Untuk confidence intervalnya berarti untuk sampel atau populasinya lebih besar, nilai 0,70 itu berada dalam rentang confidence interval 0,58 sampai 0,85. Atau pada sampel yang lebih besar itu risiko relatifnya itu bisa dari 0,58 sampai 0,85. Itu. Artinya Anda 95% yakin ya bahwa nilai risiko relatif berada dalam rentang 0,58 sampai 0,85. Ingat ya, Anda 95% yakin. Masih ada 5% tidak yakin ya, jangan lupakan itu. Oke, P-nya apa artinya? P-nya artinya itu akan terjadi melenceng untuk confidence intervalnya pada 3 dari 10.000 kemungkinan. Kecil berarti ya. Berarti ada 3. Kalau Anda lakukan 10.000 kali pengukuran kayak gini, mungkin ada kesalahan 3 aja yang hasilnya tidak 0,70 ya. Terus ini kan kematiannya ya, kematian total. Terus kematian koronernya gimana risiko relatifnya? Sama kayak tadi ya, lebih kecil pada 1 juga ya. Dan 95% Anda yakin bahwa CI-nya di 0,46 sampai 0,73 ya. Dek, saya ingin tanya nih kepada kalian nih. Kalau resiko kematian koroner, resiko relatifnya adalah 0,58, tapi 95% CI-nya terletak pada 0,46 sampai dengan 1,73, apakah Anda terima itu? Perhatikan adik, misalnya nih, resiko relatifnya tetap 0,58, tapi ternyata Anda 95% yakin bahwa nilai resiko relatif ini berada dalam rentang confidence interval CI 0,46 sampai 1,73. Apakah Anda bisa gunakan? Apakah Anda masih yakin bahwa simvastatin memang benar menurunkan kematian koroner? Untuk izin menjawab, Pak. Ya. Untuk rentang berapa dari 0,46 sampai 1,73. 1,73. Berarti untuk risiko relatifnya itu kan menunjukkan bahwa terjadi suatu bias, terjadi suatu kesalahan atau bias. Jadi
untuk resiko relatif tersebut atau confidence interval tersebut tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena menunjukkan hasil yang lebih dari satu. Ada yang menunjukkan hasil bahwa protektif dan ada yang menunjukkan hasil itu bahwa itu risiko. Pada populasi yang lebih besar ya. Oke, bagus. Slide selanjutnya coba, slide selanjutnya. Next slide. Nah, nih, kelompok intervensi 431 pasien. Kenapa nih? Ngalamin kasus koroner ya. Kemudian 622% pasien ngalamin apa nih? Kasus koroner juga ya. Nah, ini apa artinya CI-nya nih? Sama artinya seperti tadi. Menurut saya sama persis. Mungkin untuk interpretasinya sama ya. Cuman P-value-nya aja berbeda ya. 0,0 lebih bagus lagi ya. Oke. Mungkin itu aja yang kita tanyakan dari Deng. Terima kasih atas presentasinya. Sudah bagus presentasinya ya. Jawabannya juga sudah bagus. Oke, terima kasih. Jadi silakan bisa di stop sharingnya. Saya masuk ke kelompok terakhir. Nah, ini yang presentasi adalah kelas B7. Silakan di-share nih dari Dede. Baik Pak, terima kasih. Saya mohon izin share screen. Silakan. Apa share screen saya terlihat, Pak? Baik, selamat sore kepada Pak Martadi dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari diwakili kelompok 7 dari kelas B akan mempresentasikan tentang DUR atau Drug Utilization Research. Di sini kelompok kami beranggotakan 7 orang, yaitu Komandian Mertasari Dewi NIM 95, saya sendiri, Dia Tantri NIM 96, Gung Istri Mas Dianti NIM 97, Kadek Dia Ayu NIM 98, Bagus Abdi NIM 99, Ayu Pramana NIM 100, dan Ayu Kaning Tias NIM 101. Baik, selanjutnya itu ada pengertian dari farmakoepidemiologi. Farmakoepidemiologi ini merupakan cabang ilmu yang menghubungkan antara ilmu epidemiologi dengan farmasi klinik, yang dimana ilmu ini bertujuan untuk mendalami efek suatu obat terhadap suatu populasi tertentu. Ilmu ini mengevaluasi hasil treatment yang dilihat dari keberhasilan ataupun kegagalan dari terapi obat yang diberikan, memberikan rekomendasi pengambilan keputusan dalam pemilihan terapi obat agar dapat menurunkan derajat mortalitas dalam suatu populasi akibat ketidaktepatan dalam pengobatan, sehingga diperoleh keamanan dan efikasi yang lebih baik. Dengan menggunakan metode studi pustaka, sehingga dapat diuraikan definisi, sejarah, prinsip, serta aplikasi dari epidemiologi, farmakologi, dan farmasi klinik dalam pengembangan farmakoepidemiologi melalui artikel berikut, yaitu dikutip dari Strum 2011. Lanjutkan ada bab 2, yaitu Drug Utilization Research yang mengenai statin. Di sini Drug Utilization Review atau DUR merupakan disiplin ilmu yang terkait erat dan terkait terutama dengan bidang farmakoepidemiologi yang lebih luas, namun juga penelitian mengenai hasil kesehatan, farmakovigilans, dan ekonomi kesehatan.
DUR sendiri merupakan sistem evaluasi yang sistematis, yang berkelanjutan dan berguna untuk melakukan evaluasi di mana penggunaan obat ini agar rasional. DUR didefinisikan oleh WHO sebagai pemasaran, distribusi, peresepan, dan penggunaan obat-obatan dalam masyarakat dengan penekanan khusus pada konsekuensi medis, sosial, dan ekonomi. Di sini untuk DUR itu menggunakan dua metode, yaitu metode kualitatif, di mana mengumpulkan informasi mengenai metode seperti diskusi, kuesioner, wawancara, dan observasi, dan metode kuantitatif, yaitu mengumpulkan data dalam bentuk numerik. Selanjutnya ada di bab 3 yaitu abstrak, di mana overview jurnal yang sudah diberikan itu ada ya, pertama di introduction atau pendahuluan, di mana dari keefektifan reduktase hidroksimetil glutaril ini kan sudah dibuktikan secara luas, namun kan masih ada kekurangan-kekurangan. Di sini penulis mempunyai hipotesis di mana pemanfaatan sebagian besar berasal dari kekhawatiran akan efek kerusakan hati yang disebabkan oleh statin. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah kekhawatiran tersebut terhadap hepatotoksisitas bertindak sebagai penghalang dokter dalam melakukan pelayanan primer atau DLP untuk meresepkan statin pada pasien dengan peningkatan nilai transminase hatidan atau penyakit hati yang mendasarinya. Dilanjutkan dengan metode yang melibatkan 937 dokter dengan layanan DLP ini dari 138 pusat akademik di Amerika Serikat yang melalui pengukuran perbandingan peresepan statin tidak disebut yang dengan indikasi klinis yang dimana itu mencakup tidak disebutkan nilai transaminase hati dan adanya peningkatan transaminase hati. Selanjutnya adanya penyakit hati yang mendasari. Selanjutnya yang kedua ada kolerasi antara persepsi hepatotoksisitas statin dengan peresepan statin. Selanjutnya ada hasil yang nanti juga akan dibahas dan kesimpulannya. Selanjutnya dilanjutkan ke bab 4. Di sini dari yang kami diskusikan, jenis penelitian yang digunakan di jurnal ini itu merupakan observasional deskriptif non-analitik karena menggambarkan penyakit atau masalah kesehatan serta menggambarkan distribusi masalah kesehatan menurut variabel penelitian. Dan penelitian ini tidak membuktikan hipotesanya, dan penelitian ini melakukan survei, di mana dengan cara-cara pengumpulan datanya itu yang pertama, dokter dengan pelatihan sebelumnya dalam gastroenterologi atau hepatologi dikeluarkan dari penelitian. Sampel ini dipilih karena dokter akademis dan peserta pelatihan mungkin akan mengetahui pedoman-pedoman terkini mengenai penggunaan statin dari dokter komunitas. Yang kedua, survei dikembangkan oleh para peneliti dan isinya direvisi dengan masukan dari sekelompok ahli di bidang hepatologi dari 7 pusat akademik yang berada di Amerika Serikat. Di sini kemudian menilai keandalan survei dengan memberikan survei kepada 20 kelompok dokter. Sekelompok 20 dokter pada 2 titik waktu yang dipisahkan dalam kurun waktu 1 minggu. Yang ketiga, itu melalui tanggapan survei percontohan yang dikeluarkan dari tanggapan akhir untuk menghindari bias. Survei ini terdiri dari pertanyaan tentang penggunaan statin dalam skenario klinis tertentu, di mana pertanyaan yang diukur di pertanyaan yang mengukur pengetahuan tentang
hepatotoksisitas statin dan penggunaan statin setelah transplantasi hati, dan pertanyaan mengenai demografi dokter dan pengalaman sebelumnya. Adapun populasi, sampel, teknik sampling dan randomisasi, yaitu populasi berasal dari dokter fakultas dan dokter layanan primer dari pusat medis universitas di seluruh Amerika Serikat, sejak dengan sampel yang diteliti yaitu sebanyak 937 yang terdiri dari dokter penyakit dan dokter keluarga. Sampel ini dipilih sampling non-probability sampling, yaitu purposive sampling yang terlihat dari sampel memiliki kriteria tertentu, yaitu metode pengambilan sampel secara tidak acak atau non-random. Di sini kode etik yang digunakan yaitu peneliti ini telah disetujui oleh Dewan Peninjau Institusional University of Texas Medical Branch dan McLaren Regional Medical Center. Oke, selanjutnya ada kriteria inklusi dan eksklusi. Di sini kriteria inklusinya yaitu dokter berafiliasi pada pusat kesehatan universitas base dan belum mendapatkan pelatihan gastroenterologi ataupun hepatologi, di mana direktur dari program residen ini memenuhi syarat teridentifikasi dalam website Fellowship dan Resident Electronic Interactive Database. Dan untuk eksklusinya, di sini kriteria eksklusi dalam penelitian adalah dokter yang berafiliasi atau berasal dari pusat kesehatan non-university base, mendapatkan pelatihan gastroenterologi atau hepatologi, di mana direktur dari program resident sampel tidak memenuhi syarat dan tidak teridentifikasi dalam website Fellowship and Residency Electronic Interactive Database. Baik, adapun hasil dari penelitian ini yaitu dapat dilihat dalam skenario pertama, seorang wanita seorang wanita gemuk berusia 45 tahun dengan LDL 240 mg per dl. 92% dokter akan memeriksa hati dasar nilai transminasenya, sedangkan 71% akan memulai statin pada saat mengunjungi. Namun jika nilai transaminase hati dasar adalah diketahui meningkat menjadi 1,5 kali ULN. Pada skenario 2, hanya 50% akan memulai statin pada P0,001 untuk perbandingannya. Ini menunjukkan bahwa peningkatan ringan dalam nilai transminase hati adalah penghalang untuk peresepan statin selama hampir seperempat dari ahli, seperti yang ditunjukkan pada tabel 2 ini. Lanjut untuk skenario 3, yaitu seorang pria berusia 55 tahun dengan penyakit jantung koroner, penyakit arteri dengan LDL 250 mg per dl, dan hepatitis C dengan hati nilai transminase meningkat menjadi 1,5 kali ULN, dan hanya 40% dokter akan mulai memberikan statin dengan proporsi yang lebih rendah daripada 50% dalam skenario 2 tadi. Meskipun indikasinya bisa dibilang lebih kuat untuk penyakit koroner yang diketahui dengan perbandingan yang sama seperti perbandingan tadi, ini menunjukkan bahwa diagnosis hepatitis C dapat bertindak sebagai penghalang untuk peresepan statin. Dan dapat dilihat dalam skenario keempat, hanya 52% dokter akan meresepkan statin untuk pasien dengan serangan jantung. Dan baru-baru ini infarct dan
sirosis alkoholik yang berkompensasi dengan baik. Selanjutnya pada analisis multivariat ini dokter dengan persepsi insiden tinggi hepatotoksisitas lebih kecil kemungkinan untuk meresepkan statin dengan perbandingan yang sama untuk pria berusia 55 tahun dengan penyakit koroner yang diketahui penyakitnya yaitu dengan LDL 250 mg per dl dan mengidap hepatitis C dengan transminase nilai yaitu 1,5 kali ULN dalam skenario 3 tadi. Dan prediktor lain dari peresepan statin pada analisis multivariat adalah tingkat pelatihannya, di mana spesialisasi atau penyakit dalam versus praktik keluarga dan frekuensi menghadapi situasi ini dalam praktek klinis. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 4 sebelumnya, itu dokter fakultas lebih mungkin untuk meresepkan statin daripada dokter residen. Sedangkan pada praktik dokter keluarga, sedangkan pada praktik keluarga dokter dan mereka jarang menemukan ini, skenarionya lebih kecil kemungkinan untuk meresepkan statin. Adapun kelebihan dari penelitian yang dilakukan dalam jurnal itu, yang pertama, dapat mengetahui persepsi di kalangan dokter layanan primer terkait dengan persepan statin pada pasien dengan peningkatan nilai transminase hati dan atau penyakit hati yang mendasari. Yang kedua, dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari penggunaan statin ini. Baik, saya lanjutkan. Kekurangan dari penelitian ini itu ada 5 menurut kelompok kami, yaitu yang pertama, karena metode penelitian dilakukan dengan cara menghubungi dokter melalui direktur program residensi, penulis tidak mengetahui berapa banyak dokter yang menerima survei ini sehingga tidak dapat dihitung tingkat responsnya. Yang kedua, pada survei skenario terdapat opsi untuk mendiagnosis lebih lanjut atau rujukan ke spesialis. Jadi terdapat kemungkinan beberapa respons yang pada akhirnya akan meresepkan statin setelah opsi tersebut dilakukan. Yang ketiga, data yang dikumpulkan untuk survei ini berupa self-report, sehingga kemungkinan tidak dapat mencerminkan secara akurat apa saja yang terjadi di klinis praktek. Yang keempat, efek samping dari terapi statin ini seperti rhabdomyolysis mungkin saja berkontribusi terhadap kurangnya pemanfaatan dalam penggunaan statin, meskipun fokus penelitian ini untuk melihat efek hepatotoksisitas secara khusus. Dan yang terakhir, kelompok responden yang diambil masih belum dapat mewakili keseluruhan dari populasi dokter layanan primer. Baik, adapun kesimpulan dari kelompok kami yaitu meskipun keamanan dan keefektifan statin telah dibuktikan secara luas, penggunaan statin dalam layanan klinis ini masih menjadi kekhawatiran di kalangan dokter layanan primer atau DLP, terutama pada pasien yang memiliki peningkatan nilai transminase hati dan atau memiliki penyakit hati yang mendasari. Hal ini terjadi karena adanya kekhawatiran hepatotoksisitas statin yang mungkin lebih tersebar luas daripada bukti yang mendukung keamanan penggunaan statin. Penelitian ini merupakan penelitian observasional deskriptif non-analitik karena menggambarkan penyakit atau masalah kesehatan serta menggambarkan distribusi masalah kesehatan menurut variabel penelitian berupa survei. Dan adapun kelebihan yang didapat yakni mengetahui persepsi dokter mengenai persepan statin serta kelebihan dan kekurangan dari penggunaan statin. Sementara itu kelemahannya kemungkinan hasil respon dan dari respon yang bias
serta terbatasnya sampel sehingga tidak dapat mewakili populasi dokter layanan primer secara keseluruhan. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan, yaitu ada 5. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin saya langsung kembalikan kepada Pak Martadi. Terima kasih. Oke, silakan saya buka 3 pertanyaan. Silakan. Permisi Pak, izin bertanya untuk kelompok 7B. Baik, di sini perkenalkan saya Suci 44. Di sini saya juga mewakili pertanyaan dari teman-teman. Yang ingin saya tanyakan itu untuk kita melihat apakah peresepan statin ini diresepkan atau tidak. Itu kan dengan salah satunya dengan melihat nilai transaminase hatinya. Nah, untuk teman-teman 7B, apakah menemukan data apa sebenarnya itu nilai transaminase hati dan apakah menemukan batas normal dari nilai transaminase hati sehingga kita dapat melihat apakah nilainya itu lebih atau tidak. Apakah pertanyaan saya bisa ditanya? Pertanyaan yang pertama bisa silakan ditanyakan kepada teman Anda. Kalau pertanyaan yang batas atasnya sudah ada, dingin. Ya Pak? Ya. Oh ya. Batas atasnya saya rasa sudah ada jawabannya di dalam jurnal. Silakan yang pertama dijawab, apakah itu transaminase hati? Kenapa dia penting menilai resiko hati? Boleh biar menambah wawasan teman-teman. Silakan. Yang kedua, silakan. Boleh bertanya, Pak? Silakan. NIM berapa? Sebutin aja NIM-nya. Iya, saya NIM 49. Saya izin bertanya kepada kelompok B7. Di jurnal dikatakan di kesimpulannya peneliti itu bilang kalau primary dokter itu dia menyimpulkan bahwa dokter primer itu menyimpan kekhawatiran terhadap hepatotoksitas dari statin. Dan hal ini juga menjadi penghalang kenapa statin itu tidak diberikan kepada pasien. Jadi saya ingin bertanya kenapa peneliti itu bisa menyimpulkan hal tersebut dan dari data manakah peneliti menyimpulkan kalau dokter primer itu memiliki kekhawatiran terhadap persiapan dari statin ini. Begitu Pak. Terima kasih. Yang ketiga. Silakan, ada yang bertanya yang ketiga? Baik, saya NIM 46 izin bertanya Pak. Saya di sini hanya ingin menanyakan pendapat dari teman-teman kelompok 7B. Kan pada dasar teori dijelaskan bahwa ada 2 metode dari DOR ini, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Nah, menurut kelompok 7B ini, penelitian ini menggunakan metode yang mana? Apakah kualitatif atau kuantitatif? Dan dari bagian manakah atau dari unsur aspek manakah bisa dikatakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif? Terima kasih. Silakan, langsung jawab. Izin menjawab. Pak suara saya terdengar? Terdengar. Nanti NIM berapa? Saya NIM 97, Pak. Ya, silakan. Yanti. Baik, jadi saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu tentang transminase hati. Jadi menurut berdasarkan literatur yang saya baca itu, transminase itu atau ALT atau kepanjangannya alanin transminase, yaitu enzim yang berfungsi untuk sebagai metabolisme protein dalam tubuh. Jadi sehingga jika terdapat peningkatan pada transminase hati, berarti ada kemungkinan terdapat kerusakan. Sekian dari saya Pak. Mohon maaf jika ada. Oke. Lanjut.
Silakan 2 pertanyaan lagi. Oke, saya buka pertanyaan selanjutnya. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya lagi dari kelompok lain bebas. Silakan. Izin bertanya, Pak. Dari kelompok berapa? Saya dari kelompok A1, Pak. NIM 3. Ini, Pak. Jadi saya ingin bertanya pada kelompok DUR. Di slide 7 itu kan ada tabel 4. Tabel 4 itu kan ada rasio. Slide 7. Mantap. Tampilkan slide 7. Jadi dari kelompok DUR, coba tampilkan slide 7 ya. Yang ini ya? Apa sudah terlihat? Belum, yang bagian hasil yang ada tabel-tabelnya itu. Lihat yang ada tabel. Yang ada tabel. Di bawah ini dah. Ini dah. Iya itu, Pak. Iya ya. Jadi sana kan ada rasio peluang sama 90% CI itu. Nah, saya masih bingung di sini. Rasio peluang itu maksudnya rasio peluang antara apa dengan apa. Dan di sampingnya itu kan ada 95% CI. Apa itu interpretasinya itu sama seperti yang dijelaskan oleh kelompok RCT tadi atau bagaimana? Seperti itu, Pak. Apa pertanyaan saya bisa diterima? Bisa saya. Mohon maaf Yunita, boleh diulang lagi sekali nggak? Oke. Di tabel 4 itu kan ada rasio peluang, sama di sampingnya itu ada 95% CI. Nah, saya masih bingung di sini. Maksud dari rasio peluang itu antara peluang apa dengan apa? Apa bisa dijelaskan? Lalu juga yang di sampingnya itu ada 95% CI. Apakah interpretasi datanya itu sama seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok RCT tadi atau bagaimana? Apakah bisa diterima? Oke, bisa. Kami izin berdiskusi dulu ya. Makasih. Terima kasih. Izin menjawab. Terdengar, Gung, silahkan. Jadi untuk metode yang digunakan pada penelitian itu, menurut saya metode kualitatif, karena cara untuk pengumpulan informasi pada penelitian itu dilakukan dengan kuesioner dan observasi. Jadi kuesioner tersebut dikirim kepada direktur presiden, yang kemudian akan dikirimkan ke dokter perawatan primer yang akan menjadi. Sekian saya, maaf. Apakah dapat diterima? Silakan deh, kalian diskusi deh, silakan. Kalau ada belum pas, silakan ditanyakan lagi. Maaf, Mas, tadi suara kamu di aku putus-putus. Boleh diulang sedikit? Halo, apa suara saya sudah terdengar dengan jelas? Iya, sudah jelas. Baik. Jadi untuk metode yang digunakan pada penelitian ini menurut saya metode kualitatif, karena pada saat pengumpulan informasi pada penelitian ini dilakukan dengan kuesioner dan observasi. Jadi kuesioner tersebut dikirim kepada direktur presiden yang nantinya akan dikirimkan kepada dokter perawatan primer yang akan menjadi responden. Sekian dari saya, Pak. Dapat diterima? Iya, Gung, sudah dapat diterima. Terima kasih.
Silakan Dede dijawab, kalau yang masih belum dijawab silakan. Sudah semua dijawab, Ge? Halo? Belum Pak, kami masih berdiskusi untuk pertanyaan yang sebelumnya juga. Izin mencoba menjawab Pak untuk yang di pertanyaan dari kelompok A1 yaitu Yunita. Untuk rasio peluang ini kalau misalnya dari yang kami diskusikan itu tingkat kepercayaan yang dari dokter mohon maaf. Tingkat kepercayaan dari dokter layanan primer, di mana untuk hepatotoksisitas yang dirasakan itu dari insiden dari dokter spesialis itu 1,68, terus untuk di tingkat fakultas itu 1,44, untuk di dokter keluarga itu 0,55, dan untuk frekuensi pertemuan pada skenario itu 0,76. Oke, sudah jelas nih. Apakah Yunita dapat diterima jawabannya? Adik gini, oke, saya jelas ya jawabannya. Oke, ini Adik, DUR ini Adik, drug utilization review adalah salah satu metode yang saya katakan tadi, farmakoepidemiologi. Di awal banget saya katakan bahwa selain mereview tentang bagaimana bagaimana efek suatu obat maupun efek terapi atau efek samping, juga melihat bagaimana cara penggunaan obat di masyarakat di luar. Nah, inilah salah satu bagian dari desain farmakologi, dari farmakoepidemiologi, namanya drug utilization review. Jadi bagaimana sih pola penggunaan obat di masyarakat. Nanti bagi Anda yang mencari PA di klinis di farmasi, nanti akan sering ketemu dengan drug utilization review ini. Jadi bagaimana caranya Anda melihat di masyarakat pola penggunaan obat itu seperti apa sih. Nah, kalau Anda perhatikan ya Dede, dari kemarin Dede, dari awal kita mencari ya Dede beberapa case report ya, yang terkait dengan penggunaan statin bulan ini. Ternyata Dede, meskipun berbagai macam data yang tadi kita sampaikan menunjukkan bahwa kecil ya Dede peluang kerusakan hati pada penggunaan statin, dan juga menampilkan bahwa bagaimana pentingnya obat-obat statin tersebut untuk menurunkan kadar kolesterol sehingga mencegah kejadian-kejadian infark miokard seperti itu ya, dan penyakit koroner lainnya. Tapi Dede, ternyata di masyarakat Dede, terutama di pengguna obat tersebut, ini para dokter, masih ada Dede kekhawatiran bahwa kalau seorang pasien mengalami sakit hati dari berbagai macam hal, bisa tadi ya hepatitis C, alkohol dan sebagainya, meskipun dia mengalami penyakit koroner ya Dede, dokter masih ragu loh menawarkan statin seperti itu. Sehingga kalau Anda perhatikan ya Dede, ada pengurangan ya, kalau pasiennya kena penyakit hati dan segala macam, dokter itu lebih sedikit ragu Dede untuk meresepkan statin di awal terapi. Ini menunjukkan bahwa meskipun data keamanan statin sudah banyak ditunjukkan, bahkan data efek statin untuk mengurangi resiko infark miokard sudah banyak ditunjukkan berhasil mengurangi, tapi dokter masih sedikit hati-hati dalam menggunakan statin tersebut. Yang saya bilang Dede, secara teori apa, secara praktek belum tentu sama ya. Ini didapatkan dari penelitian itu.
Tadi siapa yang terakhir menjawab NIM berapa ya? Saya NIM 96, Pak. Oke, Adik, kalau gitu ya Dede, terima kasih Dede atas jawaban dan presentasinya Dede dari tadi nggih. Ya sudah bagus ya kelompok hari ini nggih, sudah mengetahui apa yang dipresentasikan Dede ya. Sudah memahami sedikit tentang makna-makna dari data-data tersebut nggih. Sama kok data maknanya CIP value-nya sama ya. Pasti C-nya 95% Pak. Oke. Itu aja mungkin Adik-adik. Sampai sini dulu pertemuan menjelang UTS. Minggu depan kita UTS Adik-adik. UTS akan open book ya, silakan bebas Anda mencari materi apapun ya, silakan gunakan buku-buku yang Anda bisa gunakan. Saya akan berikan contoh kasus Adik, silakan dijawab dalam rentang waktu yang sesuai. Setelah UTS kita ketemu di satu pertemuan lagi mengenai farmakoekonomi. Selamat sore Adik, semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat. Sampai ketemu pada pertemuan setelah UTS.